Halo Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kembali saya hadir dalam tahun 2021 ini untuk kembali membagikan sebuah kesaksian atau juga beberapa renungan. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya juga berterima kasih sepanjang tahun 2020 kemarin, penyertaan Tuhan yang luar biasa memberkati kami semua, berjalan melangkah bersama kami. Kami percaya semua itu karena kemurahan Tuhan dan juga karena kami tetap mencari Dia. Karena bagi yang mencari Dia tidak ada yang mustahil, dan Dia selalu berkenan untuk ditemui. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan sebuah renungan sebetulnya tentang perjalanan di Emmaus yang ada di kitab Lukas 24 ayat yang 13 sampai yang 35. Di Nats ini, di kitab Lukas ini kita dapat belajar beberapa hal tentang perjalanan ke Emmaus ini. Yang pertama adalah jangan meninggalkan persekutuan. Seperti kita tahu, Emmaus merupakan kampung yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Entah adalah alasan apa sebenarnya kedua murid Yesus menuju ke sana. Tapi yang pasti, tindakan kedua orang murid itu justru berlainan dengan sebagian murid Yesus yang memilih tinggal di Yerusalem. Dengan kata lain, murid ini tidak memahami kebenaran dan berjalan di luar kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, jangan heran Yesus menegur ketidaksetiaan mereka. Dia melakukannya karena murid-murid tersebut tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi, bahwa pada akhirnya Anak Manusia akan bangkit dari maut pada hari ketiga kematiannya. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan bukan saja untuk pihak Allah, tapi juga untuk kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Karena Yesus menang atas maut, maka kita pun bisa menang atas masalah-masalah kita. Oleh sebab itu, jangan pernah lari dari gereja atau persekutuan ketika kita mengalami persoalan tidak mengenakan. Tapi sebetulnya bukan hanya kalau kita punya persoalan, kita tidak punya persoalan, suka dan duka pun, sebaiknya kita tetap percaya dan mencari Tuhan. Dan yang kedua, yang bisa kita pelajari dari sini adalah pemahaman firman dengan benar. Seperti kita ketahui, pengikut dari Emmaus ini sebelumnya mengandalkan Yesus untuk menyelamatkan Israel, yaitu untuk menyelamatkan bangsa itu dari musuh-musuhnya. Sebagian besar orang Yahudi percaya bahwa nubuat perjanjian lama menunjuk kepada Mesias yang memimpin secara militer dan politik. Tapi kenyataannya Mesias telah datang untuk menebus dosa dari perbudakan dosa. Karena itu ketika Yesus mati, mereka kehilangan pengharapan. Mereka tidak mengerti bahwa kematian Yesus memberikan pengharapan terbesar yang mungkin ada. Pengikut-pengikut ini mengetahui bahwa kubur telah kosong, tapi tidak mengerti bahwa Yesus telah bangkit. Dan mereka diliputi kesedihan meskipun telah ada kesaksian dari para perempuan yang dibenarkan oleh beberapa murid. Dan meskipun telah ada nubuat Alkitab tentang peristiwa ini, mereka tetap tidak percaya. Sekarang ini peristiwa kebangkitan telah tetap mengejutkan orang-orang. Meski peristiwa ini sudah 2000 tahun, banyak orang yang tetap tidak mau percaya. Apalagi yang diperlukan bagi murid-murid yang diperlukan Yesus yang hidup di tengah-tengah mereka. Bagi banyak orang zaman sekarang diperlukan kehadiran orang-orang Kristen yang hidup. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang mengetahui benar nubuat Alkitab, tetapi mereka tetap tidak mau memahami penderitaan Yesus Kristus. Betulnya poinnya di situ. Dan yang ketiga yang dapat kita lihat adalah Yesus selalu hadir untuk kita. Yesus itu bukan hanya Allah yang Maha Kasih atau Maha Kuasa, tapi Dia juga selalu mau hadir. Dia mau bercakap-cakap dengan kita dan bertukar pikiran dengan kita. Juga Dia mau melangkah berjalan bersama-sama dengan kita. Itu juga dibuktikan di Lukas 24 ayat yang ke-15. Sebagai murid Kristus, kita harus menyadari dan percaya bahwa
Dia Immanuel, Allah beserta kita. Yesus selalu hadir di setiap persekutuan orang percaya, selalu hadir di setiap saat kita bercakap-cakap dan bertukar pikiran dengan Dia. Yesus selalu hadir bagi setiap orang yang memanggil namanya. Bahkan Dia rela berjalan bersama kita dengan suka maupun duka. Seperti yang dikatakan di Matius 18 ayat yang ke-20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Aku akan ada di tengah-tengah mereka. Juga seperti yang dikatakan di ayat yang ke-28 sampai 20 juga di kitab Matius, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan yang keempat, yang juga tak kalah penting, kita harus tetap mengundang Yesus dalam keseharian kita, dalam hati kita juga kita harus mengundangnya. Kedua murid mendesak agar mereka tetap tinggal, agar Yesus tetap tinggal bersama mereka. Akhirnya Yesus bersedia, dan malam itu merupakan malam yang penuh berkat, karena Tuhan membuka mata hati, membuka mata iman mereka, kembali bangkit dan berkobar-kobar. Itu juga boleh dikatakan salah satu mujizat dari perjamuan. Sebelum perjamuan mereka tidak mengetahui bahwa itu Yesus yang berjalan bersama-sama mereka. Tapi setelah mereka melakukan perjamuan, hati pikiran mereka terbuka. Mereka tahu pasti bahwa itu Yesus yang berjalan bersama-sama mereka. Jika ingin segala dalam hal hidup kita diberkati, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan dan lainnya, maka kita juga harus ngotot atau mendesak agar Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Kita harus selalu mengundang Dia hadir dalam segala bidang kehidupan kita, sehingga kerajaan Allah sungguh nyata di hidup kita. Dan penampakan Yesus kepada murid-muridnya yang hendak berjalan menuju ke Emmaus bukanlah peristiwa biasa. Kisah ini justru penuh dengan pesan yang berguna bagi kita. Kita juga tahu bahwa akhirnya jalan bersama-sama dalam kebenaran dan taat senantiasa kepadanya itu adalah yang paling benar. Juga pada akhirnya dapat belajar bahwa apa yang difirmankan di Alkitab, bahwa di Yakobus juga dikatakan libatkan Tuhan dalam segala rencana kita, atau juga seperti yang dikatakan marilah kepadaku yang letih lesu, atau juga ada yang dikatakan Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tak ada seorang pun yang dapat sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Itu adalah suatu firman Tuhan yang pasti akan digenapi, dan itu sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa yang saya alami ketika saya ada masalah, saya datang kepada Yesus, dan Dia memberi kelegaan, Dia menyelesaikan segala permasalahan saya. Nah, saya pun tahu mungkin kalau tidak digenapi semasa saya hidup, tapi pasti akan digenapi untuk anak-anak cucu saya kemudian. Saya tetap percaya itu dan tetap akan saya pegang. Saudara-saudara sekalian, kesaksian saya tidak panjang-panjang pada kali ini, kiranya dapat memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Amin.